Mitigasi pengelolaan penanggulangan bencana. Ada tahapan dan kegiatan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, prevention. Kedua, mitigasi bencana. Ketiga, kesiapan. Keempat, peringatan dini. Kelima, tanggap darurat. 6, bantuan darurat. Ketujuh, pemulihan. 8, rehabilitasi. Ke-9, rekonstruksi. Mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Definisi mitigasi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada juga tujuan utama mitigasi bencana alam, yaitu mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam, menjadi landasan perencanaan pembangunan, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Pengertian kelompok rentan. Kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, yang pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar, meliputi bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Definisi surveillance menurut WHO adalah kegiatan pemantauan secara cermat dan terus-menerus terhadap berbagai faktor yang menentukan kejadian dan penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan. Isolasi adalah untuk mengurangi serta mencegah penularan risiko akibat bencana. Isolasi yaitu pemisahan seseorang yang diketahui memiliki penyakit menular akibat bencana yang terjadi. Ini bertujuan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar sakit. Karantina dilakukan sesuai periode waktu ditentukan. Proses karantina ini bila mana setiap orang memiliki keharusan untuk diisolasi minimal 40 hari. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.